Halo semuanya, jumpa lagi dengan Sinau Worek. Di pertemuan ini atau video ini kita akan belajar tentang kontrol panel dari Windows. Langsung aja kita belajar. Membuka kontrol panel ada beberapa cara. Salah satu di antaranya bisa melalui file manager ini. Ya. Kita buka ini, kita klik tanda panah ini, kemudian kontrol panel. Nah, maka akan muncul kontrol panel yang versi lama seperti ini. Nah, di mana kita akan belajar eh, apa saja yang ada di menu ini. Kita mulai dari yang pertama, sistem dan security. Sistem dan security ini untuk mengatur sistem dan keamanan komputer. Yang pertama ada security and maintenance, yang paling atas. Ini untuk mengecek status keamanan dan pemeliharaan sistem. Nah, kemudian yang kedua, Windows Defender Firewall. Ini untuk mengatur pengaturan firewall untuk melindungi komputer. Nah, jadi untuk mengatur pengaturan firewall ya. Kemudian yang di bawah ada sistem. Di sini untuk melihat info dari sistem atau laptop atau komputer seperti RAM, CPU, tipe sistem, nama PC dan domain. Kemudian di bawah ini ada power option. Di sini digunakan untuk mengatur daya ya. Nanti ada pengaturan untuk hemat energi atau performa tinggi. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada file history. Di sini untuk membuat dan mengelola cadangan file secara otomatis. Kemudian ada backup and restore. Ya. Di sini digunakan untuk membuat cadangan dan untuk memulihkan data dari backup lama ya. Jadi kalau kamu punya data backup lama, memulihkannya di sini. Ya. Kemudian di bawahnya ada BitLocker Drive Encryption. Nah, di sini untuk mengenkripsi drive biar aman. Nah, gitu ya. Jadi drive-nya dienkripsi biar aman eh, dari misal ada eh, yang bobol atau hacker dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada storage space untuk mengatur penyimpanan virtual dari beberapa drive. Nah, nih, kemudian ada di bawahnya ada work folder. Ini adalah fitur sinkronisasi file yang memungkinkan digunakan untuk mengakses file kerja ya di server organisasi. Ya, jadi di server utama. Misal kalau ada kamu bekerja di kantor atau di sekolah atau perusahaan, ya, file kerjanya terorganisir di suatu server. Nah, ini menggunakan ini nanti. Kemudian di bawah ada administrative tool. Nah, ini digunakan untuk akses alat bantu administratif seperti task scheduler, event viewer. Kemudian di bawah ini ada dua, Intel dan Lenovo. Ini adalah eh, opsional ya, biasanya muncul, biasanya enggak. Ini tergantung dari komputer atau laptop yang digunakan. Tapi secara umum, yang menu yang di atas tadi. Kita kembali ke utama, kontrol panel utama. Kita masuk ke network dan internet. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama ada network and sharing center. Ini untuk melihat dan mengatur koneksi jaringan. Ya. Kemudian yang kedua ada internet option. Ini untuk pengaturan browser dan koneksi internet.
biasanya pengaturan browser dari Internet Explorer atau eh, browser Edge ya. Oke, eh, itu yang ada di Network and Internet. Nah, sedangkan Intel ProSat Warehouse Tool ini adalah opsional. Eh, ini tergantung dari hardware yang kita gunakan. Kita kembali masuk ke hardware and sound. Kita mulai dari atas, ada device and printer. Nah, di sini untuk melihat dan mengelola printer, scanner, dan peralatan lain atau perangkat lain. Nah, nanti kamu bisa eh, menginstal atau memasukkan, menambahkan perangkat ya di sini ya. Nah, kemudian di sini ada autoplay. Di sini untuk mengatur tindakan default saat memasukkan CD, DVD atau USB ya. Jadi digunakan untuk mengatur tindakan default. Jadi ada tindakan default saat memasukkan gitu ya. Kemudian di bawahnya ada sound. Ini untuk mengatur output dan input audio, volume dan perangkat audio default. Nah, jadi yang berkaitan dengan suara masuknya ke menu ini ya. Kemudian di bawah ada power option. Ini eh, digunakan untuk mengatur daya ya dari laptop terutama ya, karena menggunakan baterai. Juga bisa mengatur performa dari komputer atau laptop itu sendiri. Jadi ingin hemat energi kah atau performa yang tinggi. Kemudian di bawahnya ada Windows Mobility Center. Ini berfungsi sebagai dashboard cepat untuk mengatur atau mengelola fitur penting laptop seperti baterai, tampilan suara, jaringan, dan presentasi sehingga memudahkan pengguna yang sering bekerja secara mobile. Jadi kalau ingin mengatur di antaranya ada baterai, tampilan, suara, jaringan, dan presentasi. Nah, yang sering bekerja secara mobile, pengaturannya di sini. Ya, kita masuk ke program. Nah, program ini digunakan untuk mengelola program atau aplikasi di komputer. Yang pertama ini ada program and feature. Nah, ini digunakan untuk menguninstall, mengubah, atau memperbaiki program yang terinstall. Nah, gitu ya. Jadi bukan menginstal di sini ya. Namun kalau ingin menginstal aplikasi bawaan dari Windows, di sini juga bisa. Nah, namun pada umumnya di sini digunakan untuk uninstall atau mengubah eh, instalasi ya, cara kerja biasanya gitu. Kemudian di bawah ini ada default program ya. Ini berfungsi sebagai pusat pengaturan untuk menentukan aplikasi standar yang digunakan Windows dalam membuka file ya, protokol dan pengguna eksternal sehingga pengguna bisa menyesuaikan pengalaman sesuai kebutuhan. Nah, ini fungsi dari default program. Kita ke user account. Di sini untuk mengelola akun pengguna dan info login. Nah, yang pertama ada user account. Di sini untuk mengganti jenis akun, nama pengguna, dan kata sandi. Kemudian ada credential manager. Ini untuk mengelola kata sandi yang disimpan Windows ya, seperti jaringan atau situs web. Kemudian di bawah ada mail. Nah, ini ada mail Microsoft Outlook untuk menambah akun email yang dikelola oleh aplikasi Outlook ya. Outlook Express ya. Ini seperti mail 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 klien saya istilahnya ya. Nanti akan ngelink dengan Outlook Express ya, Microsoft Outlook untuk memanajemen email. Oke, kita kembali. Ada appearance and personalization.
Ini untuk mengatur tampilan visual dan tema ya. Di sini ada taskbar and navigation. Ini untuk mengatur taskbar, start menu dan tampilan desktop. Kemudian di bawahnya ada easy of access center. Ini adalah pusat pengaturan aksesibilitas untuk membantu pengguna dengan keterbatasan penglihatan, pendengaran, atau mobilitas agar komputer lebih mudah digunakan. Nah, jadi yang punya kekurangan mungkin bisa menggunakan ini. Kemudian di bawahnya ada file explorer option. Ini untuk mengatur tampilan dan perilaku file explorer, folder, thumbnail, dan lain-lain. Ini ya di sini ya. Bisa untuk menunjukkan ekstensi file, menghilangkan folder yang di-hidden, menampilkan dan lain sebagainya. Kemudian ada font di sini untuk mengelola font yang terinstall di sistem. Nah, gitu ya. Kemudian ada clock and region. Ini untuk mengatur waktu dan lokasi. Yang pertama ada date and time. Ini untuk mengatur jam, tanggal, dan zona waktu. Kemudian di bawahnya ada region. Ini untuk mengatur format waktu, angka, mata uang, dan bahasa regional. Gitu ya. Kemudian di bawah ada easy of access. Nah, ini adalah fitur aksesibilitas untuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Jadi hampir sama seperti yang tadi di menu sebelumnya, easy of access center. Untuk mengaktifkan narator, magnifier, high contrast, keyboard on screen, dan lain-lain. Kemudian ada speech recognition, ini untuk mengatur dan latih perintah suara untuk navigasi Windows. Nah, itu tadi adalah penggunaan atau fitur yang ada di control panel, kita pengenalan ya. Cukup sekian dulu video kali ini. Belajar terus, semangat terus, sukses selalu, tetap pantau dan belajar di Sinawore.